dari penjelasan Nabi tadi memahami bahwa ternyata akhirnya bagaimana kita memahami konsep dan makna, karena yang tadi Abi katakan bahwa pacaran itu adalah pemahaman tentang bahasa dan kesepakatan memahami arti itu gitu ya. Karena sekarang juga memang Ica lihat sudah banyak gitu istilahnya, bukan hanya pacaran yang berkonotasi seperti itu, sudah banyak di kalangan ini sekarang ada FWB dan sebagainya gitu ya. Itu mereka katakan hanya berteman dengan segala kebermanfaatannya, yang sebenarnya ya balik lagi itu zina, bahkan sudah ke zina, bukan mendekati lagi gitu. Jadi ya Ica akhirnya memahami bahwa itu hanyalah sebuah istilah gitu, yang dan dipahami bahwa ini yang kita diperbolehkan dalam Islam adalah mengenali itu karena memang untuk kepernikahan. Kemudian tadi Abi katakan bahwa batas untuk mengenali laki-laki dan perempuan ini, proses pengenalan ini adalah batasnya adalah mendekati zina gitu. Taqrabu zina. Nah, yang Ica pahami bahwa zina itu sendiri kan sebetulnya berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sah, belum sah dalam pernikahan gitu. Nah, tapi yang Allah larang di sini bahkan bukan lagi zina gitu, tapi mendekatinya saja sama Allah sudah dilarang gitu. Jadi mendekati zina ini tuh apa gitu ya, Bi? Karena yang Ica pahami bahwa ada yang beredar juga yang Ica tahu gitu tentang seperti bertatapan, chattingan, jalan berdua itu dibilang zina hati, zina mata, zina aja gitu. Apakah seperti apa gitu batas mendekati zina yang Allah larang di sini gitu? Ya, sebenarnya ya masalah zina itu udah sepakat ya, semua agama sepakat bahwa zina itu hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak sah menurut agama mereka masing-masing tentunya ya. Pokoknya yang tidak resmi lah gitu. Itu namanya zina gitu ya. Jadi semua agama melarang zina itu. Perbuatan yang terkutuk gitu kan. Sesuatu yang sudah sepakat zina itu begitu. Itu pengertiannya ya. Kemudian bagaimana Islam itu? Nah, Islam itu tidak ada dalam Al-Quran janganlah kamu berzina, tidak ada. Ya, silahkan dibuka dalam Al-Quran, nggak ada tuh kalimat jangan berzina, tidak. Beda dengan orang Yahudi ya, orang Nasrani ada di situ Ten Commandment itu. Jangan berzina, langsung 10 perintah Tuhan itu diantaranya jangan berzina. Ada. Di Hindu Buddha juga ada. Ya, jadi langsung jangan berzina gitu. Dan itu sudah sepakat ya, namanya zina itu adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang belum sah gitu. Itu sepakat itu ya. Nah, sekarang tadi pertanyaannya, jadi yang dimaksud kenapa Allah kok hanya jangan dekati zina? Nah, jadi pertanyaan dari para pemirsa ya, video itu kan masalah definisi mendekati zina itu apa gitu ya. Nah, jadi mendekati zina itu sesuatu perbuatan antara laki-laki dan perempuan yang akhirnya dekat menjurus ke zina. Itu yang disebut definisi umum ya, taqrabu zina begitu. Nah, sekarang apakah hanya yang sedang mau nikah? Tidak. Misalnya gini, contohnya seseorang ya, dia dengan adik ipar. Kan itu nggak boleh itu, bukan mahram kan? Kemudian dia berduaan di rumah. Itu bukan keponakan atau namanya apa, adik ipar dan sebagainya. Itu bisa mendekat zina itu. Ya, jadi tidak batas laki-laki yang mau nikah, saya tidak. Bisa saja, maaf ya, seorang dosen gitu, membimbing mahasiswanya, bisa menjadi zina itu. Dan itu sudah bukan berita lagi kan. Artinya banyak itu kejadian gitu. Maaf ya, ini harus diselesaikan nih masalah zina tuh ya. Nah, jadi istilah zina itu bisa siapa saja, bukan hanya orang yang mau menikah, tapi bisa aja siapa saja. Hanya ini karena hubungannya dengan tadi mau pernikahan, ya jelas batasannya gitu ya. Jadi misalnya perbuatan. Nah, itu kalau bahasa Al-Qur'an itu harus diterima dengan penafsiran apa namanya istilahnya dengan iman gitu, dengan iman. Karena bisa aja tadi seperti katakannya misalnya dosen tiap hari mengajar mahasiswa, ya namanya laki-laki kan itu, ada mahasiswa cantik, bisa saja pendekatan. Lantas bagaimana zina? Nah, itu kan harus ada aturannya itu, ya. Nah, jadi pengertian itu bisa banyak, ya, bukan hanya lagi istilahnya laki-laki perempuan menikah. Apapun bisa mendekati zina. Tapi kembali lagi kepada niat. Jadi niat keimanan, ya. Walaupun orang itu guru ngajar biasa-biasa aja kok.
Abi juga dosen, Cak. Iya. Ada perasaan itu, tapi langsung ingat, jangan dekati zina. Itu kan anak orang, gitu kan? Atau dengan teman-teman dosen, itu ada saja yang namanya manusia, itu sudah naluri. Tapi karena kita dibentengi dengan iman, nah ingat, la taqrabu zina. Nggak jadi itu. Jadi kembali kepada niat kita, ya, niat kita gitu. Jadi bagaimana mensikapi firman Allah la taqrabu zina, yang jelas itu cuma zina. Bagaimana teleponan, chattingan, jangankan itu, bisa aja. Berarti bagaimana kita, kan batasannya adalah la taqrabu zina gitu ya. Jadi ya itu bisa diartikan oleh keimanan masing-masing. Berarti ketika kita chatting misalkan, ternyata ada nafsu di situ, kemudian Ica berasa, oh berarti ini tidak boleh karena sudah ada nafsu di dalamnya. Kemudian oh ini berpotensi mendekati zina gitu. Berarti itu bergantung ke keimanan yang Abi bilang tadi, bahwa mendekati zina itu jadinya tergantung dengan keimanan itu. Kemudian tadi yang Abi katakan bahwa ya prosesnya ini untuk mengenal ini dibolehkan untuk menikah gitu ya. Jadi berarti kan Ica nangkepnya juga bahwa ini menikah, proses pengenalan ini dibolehkan untuk yang sudah siap menikah gitu ya, Bi. Berarti ya memang buat usia-usia remaja, sekolah, yang mungkin masih bersekolah, masih kuliah, yang masih mungkin ingin mengerjakan cita-cita dan segala rupa dan belum siap untuk menikah, secara tidak langsung tidak boleh gitu ya, Bi, untuk melakukan berpacaran ini. Berarti ada hal-hal yang memang Al-Quran sendiri itu proses pengenalan ini ada tata cara dan aturannya gitu ya. Jadi gimana gitu, Bi, aturan proses pengenalan dalam Islam ini gitu? Ya, Allah sendiri ya berfirman dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan Allah menciptakan rasa cinta, rasa cinta. Jadi rasa cinta itu manusiawi. Jadi nggak boleh rasa cinta, nggak bisa, itu sudah melekat. Dan itu kalau secara filosofis ya, Cak. Jadi kenapa ada rasa cinta? Itulah ada kita manusia. Coba sebenarnya laki-laki tidak cinta sama wanita, wanita tidak cinta, nggak akan terjadi. Ya, jadi itu naluri, dan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa cinta itu. Allah untuk memberi batasan supaya istilahnya terjadi pernikahan dan sebagainya ya gitu, maka ya ada istilah pernikahan. Nah, pernikahan itu adalah solusi untuk menyalurkan butuh cinta itu, ya, rasa cinta itu. Makanya namanya saluran pernikahan. Nah, yang dipertanyakan Ica tuh bagaimana sih prosesnya kan gitu ya? Bagaimana sih dalam Islam gitu? Itu mungkin pertanyaan maksud Ica ya. Nah, begini ya. Bagi kalangan anak muda yang aktif di pengajian gitu ya, atau ya ikut-ikut ceramah-ceramah, insya Allah mereka sudah dibentengi oleh iman. Mereka tahu batasannya. Jadi nggak aneh kalau misalnya la taqrabu zina, sudah tahu mereka. Insya Allah soleh mereka kan. Seandainya kalau dia nanti dijodohkan oleh orang tua ya, insya Allah siap. Karena dia paham, ya. Dan ini sedikit ya ini, Cak, sedikit nih. Kita bandingkan aja ya, Kalau masalah perjodohan itu, caranya kan ada yang ditikahkan orang tua, itu kan ada yang berproses, itu macam-macam. Tergantung lingkungan dan persepsi keluarga ya. Misalnya gini, saya cerita buku atau biografi Hamka ya. Saya nikah dengan istri itu enggak kan, tapi dia abadi, aman sampai cucu dan sampai pada meninggal gitu. Berarti apa itu? Jadi bucinnya setelah nikah gitu. Kalau sebelum nikah bucin, nah ini bahaya itu. Mungkin, tapi kan kita tidak tahu kan, manusia apalagi remaja kan kadang-kadang masih SD udah bercinta-cintaan gitu kan. Nah, itu kan tergantung keluarganya. Itu ada yang keluarga yang apik menjaganya, ya alhamdulillah itu ya. Tapi kan kita nggak bisa menjamin lah ya, karena kondisi di masyarakat semacam ini. Para artis kan banyak kan yang nikah sampai miliaran gini, akhirnya cerai. Padahal dia sudah melihat sendiri. Atau jangan artis lah, banyak juga orang yang dia pacaran dulu ya, tapi setelah nikah apa yang terjadi? Nah, kalau hasil pilihan dia, hasil katakanlah pacaran, berarti kan nggak usah ada terjadi itu, karena sudah mengenal kan.
Tapi kenapa setelah nikah kok bengkar ya, malah cerai gitu? Itu ada apa itu di situ? Ya mungkin proses ya, yang ditanyakan Ica tadi, bagaimana proses yang baik sih gitu ya. Yang pertama yang perlu dicamkan adalah niat. Gitu ya, niat dulu. Kalau misalnya seseorang mau nikah, niat dulu. Nikah itu apa sih? Nah, nikah itu sebenarnya bagian dari ibadah. Bukan nikah adalah ibadah, salah ya. Nikah bagian dari ibadah, artinya pengabdian kepada Allah. Nah, karena apa? Karena ibadah itu baru sempurna kalau kita sudah nikah. Kok begitu? Iya. Karena kalau kita yang belum nikah nih, maaf nih, kaulah muda yang belum nikah nih, berarti belum sempurna ibadahnya. Kenapa? Karena banyak ayat Al-Quran, perintah dan larangan setelah jadi suami dan istri. Nah, makanya kita niat karena ibadah, karena ada sesuatu yang bisa dilaksanakan setelah punya istri. Tanggung jawab kepada anak, kepada istri, kepada suami. Nah, setelah nikah. Jadi kalau orang yang jomblo, maaf nih, jomblo terus sampai akhir tidak nikah-nikah, karena dia mikir bahwa nikah itu nanti dari Allah gitu, nggak akan mungkin kan, nggak ada hak pilih kan gitu. Nah, jadi apa yang terjadi kalau gitu? Ya, ada beberapa hal yang tidak bisa dilaksanakan dalam Al-Quran. Ya kan? Misalnya, berbuat baiklah kepada istrimu. Nah, kalau yang belum nikah apa? Ya, itu Cak. Ya, jadi niatnya untuk melengkap kesempurnaan ibadah kita. Karena kata Allah, aku ciptakan manusia itu untuk ibadah kepada Allah. Nah, sekarang ibadah kita ada yang tidak bisa lakukan gara-gara satu hal kita belum nikah gitu. Nah, itu camkan dulu itu. Ya. Nah, satu tuh. Kemudian yang kedua, kita harus yakin kepada kudrat Allah. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa manusia itu berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Itu laki-laki dan perempuan ya harus berjodoh gitu. Nah, itu ketika berjodohnya, nikahnya itu nggak langsung nunggu dari Allah kan? Karena harus proses itu, nggak bisa begitu saja. Ya, jadi ada keinginan mau nikah, ada proses untuk nikah, itu harus ada itu. Jangan tiba-tiba nikah kan? Nah, niatnya bahwa kita menikah itu adalah meraih qada Allah gitu. Mudah-mudahan kita nikah itu memang atas kudrat Allah. Tapi kita tidak tahu jodoh kita siapa. Nggak tahu kan? Masalah nikah itu, makanya nikah itu tidak ada ketentuan Allah. Tidak. Allah hanya laki-laki dan perempuan. Udah gitu. Tapi prosesnya bagaimana? Itu proses. Nah,